Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara hari ini dalam keadaan baik-baik. Amin. Coba lihat kiri kanan, kamu luar biasa, katakan sambil saya mengabsen di sini semua. Pastor Joe, Bu Lilis ada di sini. Welcome. Baik, kita masih ada di seri Burn Brighter. Katakan bersama saya, menyala. Menyala ya. Burn Brighter ya. Menyala abangku gitu ya. Ya, kita ada di seri Burn Brighter. Ini bicara tentang kehidupan kita dari generasi ke generasi. Tuhan pakai setiap generasi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tahun 2024 menjadi tahun yang begitu spesial. Di tahun 2024 ini will be a record year for election ya. Ada 40 negara yang setelah dan akan melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan pemimpin ya. Dan berarti ada sekitar 4 miliar penduduk bumi akan vote, akan melakukan pemilihan siapa pemimpin mereka. Ya, sebentar kita sudah melewati ya, ada beberapa negara bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan sampai November ya, Amerika, dan ada 40 negara, enggak saya masukin di sini. Antara lain ya yang melakukan penggantian kepemimpinan. Nah, Burn Brighter kita bicara mengenai transisi, bicara mengenai generasi yang dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat dari dua raja-raja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita melihat dari dua raja-raja, pasal yang kedua, ayat kita baca dari ayat yang kedua. Kita lihat dari ayat yang kedua. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi saudara yang membutuhkan Alkitab, ada di belakang ya, saudara boleh ambil Alkitab di situ. Amin. Saya akan bacakan beberapa ayat. Dari ayat pertama, ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu? Jawabnya, ya, aku juga tahu. Diamlah. Kemudian ayat 4, Elia berkata kepadanya, Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi ia menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Kemudian ayat 5, rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu? Jawab Elisa, ya, aku juga tahu. Diamlah. Ayat ke-6, Elia berkata kepadanya, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Ayat ke-7, 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Jawab Elisa, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Ayat ke-10, kata Elia, engkau meminta hal yang sukar. Namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Mari kita berdoa. Hamba serahkan
pemberitaan firman pada pagi hari ini di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami dan membiarkan firman yang kudus masuk di dalam hati dan pikiran kami, tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya diundang sebuah pertemuan eksklusif, hanya kalau nggak salah hanya 30 orang ya. Dan pertemuan di Tamrin ya. Dan di dalam pertemuan ini satu key speaker ya. Satu pembicara, ada dua. Yang pertama, salah satunya sudah cukup berusia. Usianya kurang lebih 77 tahun. Dan dalam kesempatan itu saya bisa berbicara dengan beliau, dan lalu dalam pembicaraan dia berbicara tentang legacy. Ini yang menarik. Dia berbicara tentang legacy. Jadi saya take away, saya belajar dari dia. Dia sampaikan bahwa kalau kita salah mengajar kepada next generasi, ya next generasi itu hanya terima 70% katanya, dia bilang. Nah terus next generasi mengajarkan lagi generasi ketiga, salah mengajar lagi, generasi ketiga hanya terima 70%. Dan pada generasi keempat, terima 70% dari 70%, dari 70, dari 70. Lama-lama habis. Ya. Jadi betapa pentingnya dia sampaikan untuk kita mengajarkan dengan benar. Dari next generasi ke next generasi dengan next generasi. Jadi apa yang saya bikin, dia bilang, saya bikin begitu lengkap panduan dan semua apa yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, kepada semua murid-muridnya dia di pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, orangnya sangat humble dan dia mengajarkan bagaimana menurunkan legacy dengan benar. Ya, jadi ada satu buku yang dia tulis sangat terkenal bukunya, A Teacher, a Leader, a Next Generation. Ya, itu bukunya sangat terkenal. Dan saya bersyukur bisa punya kesempatan, dan ini tepat sekali apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Jadi saya bersyukur bisa ketemu. Ada banyak lagi yang dia sampaikan, tapi ini kita mau terapkan yang apa yang Elisa dan Elia lakukan mereka berdua ini. Ya, bagaimana seharusnya bukan hanya 100% yang diberikan kepada next generasi. Ya. Apa yang Elisa terima bukan 100% dari previous generasinya. Yang Elisa terima double 200%. Ya, kita mau lihat apa yang terjadi. Nah, jadi kisahnya ini peta kira-kira ya, kira-kira ini zaman dulu. Elisa dan Elia berangkat dari mana, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di situ dari Gilgal. Ia berangkat menuju ke Betel. Ya. Nah, di Gilgal sebelum Elisa dan Elia berangkat, ya kita tahu bahwa Elisa selalu bersama-sama dengan Elia, dan Elia sudah memuridkan Elisa dengan baik dan benar. Dan di Gilgal Elia mengatakan kepada Elisa, "Oke, saya sudah muridkan kamu, sekarang kamu sudah boleh pergi meninggalkan saya." Ya, lalu kita tahu tadi apa respon Elisa? "Saya tidak akan pergi. Saya tetap akan bersama dengan Elia." Kemudian mereka pergi bersama-sama ke Betel. Di Betel, rombongan Nabi sudah datang kepada mereka berdua. Dan rombongan Nabi ini mengatakan kepada Elisa, "Bukankah Elia sudah akan berangkat, terangkat ke surga?" Nah, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara di sini. Rupanya berita, rencana tentang keberangkatan Elia, artinya terangkat ya maksudnya ya, take off gitu ya, take off ke langit-langit. Itu Elia sudah tahu ya. Dan Elisa juga sudah tahu. Dan rombongan Nabi juga sudah tahu. Jadi para Nabi ini sudah tahu semua rencana Tuhan bahwa Elia akan selesai dan akan terangkat ke surga. Bahkan Elia tidak mati. Itu semua sudah tahu para Nabi. Jadi Tuhan sudah kasih tahu. Jadi Elisa juga bilang, "Ya saya sudah tahu." Oke, diam aja. Ya, karena saya mau ikut Elia. Kemudian di Betel, Elia juga mengatakan kepada Elisa, "Oke, sudah cukup, sekarang kamu boleh meninggalkan saya, kamu boleh pergi. Kira-kira kamu sudah boleh memimpin, biarkan saya sendirian, saya sudah mau diangkat."
Tapi apa jawaban Elisa di sini? Jawaban Elisa, tidak, saya tetap akan ikut Elia. Kemudian berangkatlah mereka kemana? Ke Yeriko, balik lagi ya ke Yeriko. Sampai di Yeriko ketemu lagi rombongan nabi yang ditulis di sini ada 50 nabi mengatakan yang sama kepada Elisa. Bukankah Elia ini akan terangkat ke surga? Elisa bilang, iya, saya sudah tahu, diam aja, gitu ya. Kemudian akhirnya mereka lanjut perjalanan. Di Yeriko juga Elia tanya lagi kepada Elisa, sudah kamu di sini aja, ya nggak usah ikut saya mau diangkat ke surga. Tapi Elisa di Yeriko pun Elisa mengatakan, tidak, saya tetap mau ikut dengan Elia. Kemudian mereka berangkat kemana? Sungai Jordan. Ya sampai di sini, ya rombongan nabinya nggak ikut. Lihat dari kejauhan dikatakan, mau melihat bagaimana akhir dari perjalanan mereka berdua, Elisa dengan Elia. Dan di situ Elia memukulkan jubahnya sehingga sungai Yordan terbelah menjadi dua. Ya, lalu mereka berjalan di tanah bagian yang kering dari sungai itu. Dan kemudian sampai di seberang sini kira-kira ya. Di seberang sini. Dan disitulah di ayat 10 tadi. Kita membaca cerita di ayat 9. Elia akhirnya mengatakan ini kepada Elisa. Berbeda dengan sebelumnya, Elia mengatakan, oke, kamu sudah boleh pergi. Tapi terakhir ini, apa yang Elia katakan kepada Elisa? Ini katanya, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Sekarang kamu boleh minta, kalau gitu kamu mau apa sebelum aku diangkat? Kemudian Elisa mengatakan, kiranya aku mewarisi 2 bagian. Ya, ini bahasa dari ininya ya, bahasa dari TB2. Ya, kalau dalam terjemahan ESV, a double portion. Ya, dalam terjemahan TB2, aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Lalu Elia menanggapi permintaan Elisa ini dengan mengatakan, engkau meminta hal yang sukar. Hal yang sukar. Ya, sempat saya teliti berulang-ulang maksud Elia apa di sini. Ya, sukar. Lalu Elia melanjutkan, namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi padamu. Nah, sebelum kita meneliti percakapan mereka ini mengenai permintaan Elisa ini kepada Elia, saya mau analisa sedikit begini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ada 3 kali kesempatan, ya, ada 3 kali kesempatan Elisa ini bisa berpisah dengan Elia. Ada 3 kali tempat, di 3 tempat. Bahkan Elia sudah merilis, ya udah pisah aja kita gitu. Tapi Elisa tidak mengambil kesempatan itu. Elisa tidak mau berpisah. Ada kesempatan di Gilgal mereka bisa berpisah. Elisa bisa berhasil, Elisa bisa melakukan semuanya. Elisa bisa lakukan persis seperti apa yang Elia lakukan, tapi Elisa tidak mau. Ada kesempatan kedua di Betel. Ya, ada kesempatan kedua untuk Elisa berpisah aja sama Elia. Udah capek nih hidup sama Elia. Udah saya mau memimpin sendiri. Bisa Elisa lakukan itu. Tapi Elisa pun tidak mengambil kesempatan itu. Yang ketiga di Yeriko. Ditawarkan juga sama Elia. Udah kamu pimpin aja sendiri. Ya. Tapi Elisa pun tidak mengambil kesempatan itu. Yang berikutnya ada 3 kali kesempatan rombongan nabi itu udah siap mau mengabdikan dirinya kepada Elisa. Tapi Elisa pun tidak mengambil kesempatan itu. Waktu di Betel, nabi-nabi ini udah siap. Elisa, kita siap ikuti kamu. Elia sudah mau naik kan? Kata Elisa, aku udah tahu, diam aja dulu, tunggu. Ya, Elisa tetap mau ikut Elia. Elisa tidak mengambil kesempatan itu. Di Yeriko, di Sungai Yordan,
Elisa kalau dia mau dengan cepat dia bisa jadi pemimpin, dia bisa mengambil alih, dia mengkudeta Elia, itu bisa dia lakukan. Tapi dia tidak melakukan itu. Elisa tidak melakukan itu. Elisa bisa lakukan 100% sama seperti apa yang Elia lakukan. Tapi Elisa tidak mengambil kesempatan itu. Bapak Ibu Saudara, yang Elisa mau adalah 200%. Bukan 100%. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Elisa sudah tahu bahwa tantangan yang dihadapi pasca generasinya Elia itu akan lebih besar. Tantangannya akan double, persoalannya akan lebih besar. Yang dihadapi akan lebih besar perkaranya dibanding perkara waktu Elia hadapi pada masa pelayanannya. Perkara next generasi itu pasti akan selalu lebih besar dari perkara yang dialami oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu Elisa mau taat dan tunggu waktunya yang terbaik. Jadi Elisa tidak mengejar posisi. Elisa tidak mengejar jabatan. Elisa tidak mengejar popularitas. Elisa tidak mengejar title untuk dirinya. Yang Elisa tahu adalah nanti tantangan saya di depan saya itu akan jauh lebih besar. Jadi saya harus tunggu sampai Elia memberikan double 2 bagian roh, mujizat, kuasa, dan kepemimpinan. Dan semua dari Elia 2 kali lipat. Ya, supaya dia bisa melayani generasi dia nanti. Yang jauh lebih besar tantangannya dibanding generasi sebelumnya. Bagi generasi sebelumnya, mari sekarang kita teliti kata-kata Elia. Engkau meminta hal yang sukar. Apanya yang sukar? Ya, kembali kemarin di pertemuan kita ini kemarin di pertemuan kita kemarin di pertemuan kita hari Sabtu kita bicara tentang legacy. Ternyata dari semua ini sepakat, ya, yang hadir dan termasuk panelis sepakat bahwa untuk mewariskan sesuatu ke next generasi itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Itu memang sukar dan sulit. Persis seperti apa yang Elia katakan. Persis seperti apa yang Elia katakan. Kamu minta double portion, Elia katakan itu sukar bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, ya, terima kasih Hana. Maaf Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita semua, siapapun kita dipanggil untuk memuridkan generasi berikut kita. Apakah itu anak saudara? Apakah itu tempat di mana engkau punya jabatan sekarang, tempat bekerja saudara, profesi saudara, di rumah saudara, anak-anak saudara, kita semua punya panggilan untuk mewariskan kepada next generasi. Apa yang kita wariskan pertama? Yaitu Kristus, yaitu iman kita kepada generasi kita. Mewariskan kepada next generasi itu, saudara, artinya sukar adalah tidak gampangan. Tidak ada jalan pintas. Itu yang kita bicarakan kemarin. Bahwa untuk mewariskan sesuatu, untuk mendidik, untuk membesarkan anak-anak kita, ini nggak ada jalan cepat, nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan gampang, nggak ada jalan sekali klik gitu jadi dia. Ya pasti ada kesulitan yang akan kita alami. Kepada kita, generasi-generasi kita mau wariskan kepada next generasi, ada perjuangan yang perlu kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mendidik anak-anak kita, ada perjuangan yang perlu kita lakukan. Ada berlutut yang perlu kita lakukan, yaitu berdoa dengan keras. Ada apa lagi? Ada waktu yang harus kita investasikan kepada next generasi kita.
Ada pengorbanan, yaitu pikiran kita harus kita curahkan sama-sama dengan anak kita. Apalagi melibatkan emosi yang kita terlibat bersama-sama dengan next generasi kita. Ada waktu yang perlu kita investasikan ke dia. Kita nggak bisa terima jadi begitu aja. Elia juga pun berpikir pengen terima jadi begitu aja mungkin. Elisa, udah kamu pimpin aja sekarang. Tapi Elisa tahu juga bagaimana dia harus mengikuti Elia. Ya, jadi tidak ada instan. Next generasi yang kita akan lahirkan harus apa? Harus dengan perjuangan, harus dengan pengorbanan, harus dengan investasi kepada next generasi. Kita harus invest, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada amin, Saudara. Kita harus investkan apa? Pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, kalau perlu uang kita, apa semua kita investasikan untuk next generasi kita. Itu yang Elia lakukan untuk Elisa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sukar, kata Elia. Iya, memang tidak ada yang gampang untuk mendidik anak-anak. Tidak ada yang gampang untuk memuridkan, menjangkau jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Udah ditelepon, dia nggak bisa. Udah kita datangin di rumah, dia nggak ada. Sudah dilakukan, udah siap one-to-one, dia nggak bisa. Dia kabur-kaburan. Memang ada perjuangan yang perlu kita lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama saya, itu sukar. Tidak gampang. Katakan sebelah kiri kanan, tidak gampang. Tapi kamu bisa. Amin. Itu yang Elia lakukan. Amin, Saudara. Ada perjuangan. Ada mencucurkan air mata di situ. Ada korban perasaan mungkin. Ya. Ada banyak sekali yang kita mau, dia pengen dia cepat jadi, tapi kok belum jadi juga. Ya, ada waktu yang kita harus invest berarti. Amin, Saudara. Tidak ada jalan pintas untuk legacy, untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Kita perlu lewati setiap proses-prosesnya. Amin. Do the process. Lewati prosesnya. Lakukan seperti apa yang Elia lakukan. Temani terus Elisa. Sampai dikatakan di ayat 11. Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap. Di sini lihat ada proses yang mereka lalui. Elia terus menemani Elisa. Ya, sebenarnya bisa juga Elia, ini reseh banget sih Elisa, sudah diusir, nggak pergi-pergi juga gitu kan. Bisa juga Elia, bandel banget sih lu, udah disuruh pergi. Tapi ternyata Elia pun menikmati waktu itu. Dia bercakap-cakap tuh artinya bercakap-cakap apa? Dua pihak berbicara, ya kan? Dan dua pihak mendengar. Jadi Elia menikmati waktu-waktu terakhirnya dia bersama-sama dengan Elisa. Dan Elisa juga menikmati waktu-waktu terakhirnya bersama dengan Elia. Kemudian tiba-tiba saat mereka bercakap-cakap, tiba-tiba kereta itu turun dari surga datang. Jadi lihat bagaimana hubungan mereka berdua, hubungan next generasi dengan previous generasi, ada hubungan yang sangat baik dan sangat dekat. Mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang menikmati waktu berdua. Elia sedang menginvestasikan. Artinya gini, Elia ini lagi bekerja. Betul? Elia lagi bekerja, bercakap-cakap tuh ada Elia sedang memuridkan, sedang melatih Elisa. Jadi bukan berarti begini, ceritanya nggak begini nih. Oke, Elisa kamu diam di Yeriko. Elia mau pergi ke bungalow, Elia mau pergi ke resort, ya, mau sunbathing, mau berenang, mau swimming. Elia mau santai-santai dulu, ya. Terus sambil menunggu kereta kuda datang. Elia tidak lakukan itu. Elia sementara kereta itu datang, Elia sedang bekerja. Amin, Saudara. Ngapain kerjanya? Memuridkan Elisa. Ya, mereka sedang bercakap-cakap. Itu artinya Elia sedang bekerja, sedang memuridkan, sedang melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Amin, Saudara. Jadi Elia nggak pensiun, by the way. Ya, Elia nggak pensiun. Ya, Elia terus memuridkan. Ya, saya bangga sama Pastor Joe dan Bu Lilis, ya. Terus, ya, tidak pensiun, terus melayani Tuhan. Saya beri tepuk tangan pada Pastor Joe dan Bu Lilis. Terus melayani Tuhan. Ya, kita bisa ambil keputusan, udah kita pensiun, kita mau traveling around the world.
Ya, tapi Elia nggak lakukan itu. Elia travelingnya nanti naik kereta kuda ya kan. Dia take off naik kereta kuda, keliling dunia mungkin dia. Dan by the way saudara, Elia nggak mati. Mungkin sekarang masih keliling di awan-awan. Ya, jadi apa yang Elia tinggalkan waktu Elia naik kereta kuda? Apa yang Elia tinggalkan? Jubahnya. Ya, jubahnya Elia tinggalkan. Jadi, ya, ayat ke-12, ketika Elisa melihat itu. Nah, saudara catat ayat ini. Tadi ada kondisi yang Elia katakan kepada Elisa. Kalau kamu bisa melihat saya terangkat, maka terjadilah kamu bisa terima double portion. Nah, kalau kamu nggak bisa lihat, Elia katakan, kamu nggak bisa dapat double portion. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di ayat ke-12 dikonfirm di sini. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Jadi Elisa lihat keretanya, Elisa lihat kuda-kudanya, Elisa lihat penunggang-penunggangnya, pasukan-pasukannya yang menjemput Elia. Dan Elisa melihat Elia naik ke surga. Apa artinya ini saudara? Elisa mengikut Elia sampai terakhir waktunya Tuhan. Dan Elisa melihat, itu artinya Elisa menyelesaikan ya proses pemuritannya dengan Elia. Artinya bukan Elisa yang memutuskan hubungan, tapi Tuhan yang memisahkan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian Elisa kembali dengan mengambil jubahnya dan memukulkan itu lagi ke tepi sungai Yordan itu. Ke sungai, ke air ya, dipukulkan jubahnya. Dan persis terjadi sama. Airnya terbelah dua. Dan Elisa baru berjalan menyeberang lagi dan bertemu dengan rombongan Nabi itu. Dan apa yang terjadi? Ketika rombongan Nabi melihat Elisa, rombongan Nabi itu mengatakan ke ayat ke-12, ayat ke-14, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu menyeberanglah Elisa. Ayat 15, ketika rombongan Nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Kuasa Elia telah pindah pada Elisa." Nabi-nabi yang lain mengakui bahwa kuasa Elia telah pindah kepada Elisa. Telah pindah karena Elisa mengikut sampai akhir perjalanan Elia. Dan semua nabi-nabi tunduk kepada Elisa, menghormati kepemimpinan Elisa. Itu tadi previous generation. Nah, sekarang dari Elisa, apa yang kita belajar saat proses kejadian seperti ini? Yang pertama, Elisa persisten. Apa maksudnya? Elisa tekun, Elisa taat, Elisa ikut sampai akhir. Elisa tidak tergoda oleh godaan popularitas. Elisa tidak tergoda oleh godaan iming-iming kekuasaan. Elisa tidak tergoda oleh permintaan dari banyak orang. Tapi Elisa punya konviksi di dalam hatinya. Saya harus ikut Elia. Saya perlu double portion itu dari Elia. Dan Elisa berhasil sampai akhir. Dan dia mendapatkan double portion itu. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar dari Elisa? Elisa bersedia. Elisa mau memimpin. Next generasi ini bersedia untuk menerima warisan iman ini. Melakukan apa yang Bapak saya lakukan, yaitu Elia. Bagaimana dengan kita? Setiap kita ada di setiap generasi. Yes, kita juga previous generasi
Yes, kita juga next generasi, next generation. Kepada next generation, kita perlu persisten, kita perlu ikut. Ya, jangan cepat-cepat berpisah. Ya, ada masalah sedikit, udah, gue nggak mau ikut lagi, pisah, keluar, quit. Elisa persisten, tekun, meskipun pasti dalam perjalanannya mengalami masalah dengan Elia. Ya, pasti dalam perjalanan mengalami goncangan juga dengan Elia. Tapi Elisa terus dengan setia persisten ikut Elia sampai akhirnya. Dan kemudian Elisa mau. Ya, apa buktinya mau? Dia ambil jubahnya, dia pukulkan juga ke Sungai Yordan. Dan dia berjalan dan kemudian dia pimpin rombongan nabi ini. Yang 50 nabi ini. Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan ini. Dia dapat double portion. Ya, dari catatan yang saya catat, saya research ya, semua saya hitung semua mujizat yang Elisa lakukan, itu ada sebanyak 28 kali tercatat di Alkitab nubuat yang Elisa lakukan. 28 kali tercatat di Alkitab. Dan yang Elia lakukan, Bapak Ibu Saudara, tebak berapa? Yang Elia lakukan. Yang Elia lakukan tercatat di dalam Alkitab. Mujizat yang Elia lakukan itu ada 14 kali. Mujizat yang Elia lakukan. Jadi Elisa melakukan double. 2 kali. Lebih banyak. Ya, yang lakukan dibanding yang Elia lakukan. Elisa bersedia. Mau ikut panggilan Tuhan. Elisa mau merespon panggilan Tuhan. Elisa mau meneruskan legacy apa yang Elia sudah lakukan untuk bangsanya Elisa, bangsa Israel. Double portion. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tutup jadi dengan apa yang bisa kita dapat dari cerita Elia dan Elisa ini. Sebagai previous generation, kita sebagai generasi yang punya next generasi, mari kita spend, mari kita invest iman kita. Mari kita berikan tenaga, waktu kita, pikiran kita. Kita perhatikan next generasi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berjalan bersama mereka. Temani next generasi kita. Bercakap-cakap, itu artinya muridkan. Bekerja bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi kita, next generasi, next generation yang sedang dimuridkan, apa yang perlu kita lakukan? Bertahan, persisten. Ya, walaupun gak enak dibentuk, walaupun gak enak dimuridkan, seperti Elisa persisten, ikut sampai akhir. Dan engkau akan terima double portion. Kenapa kita terima double portion, saudara? Karena tantangan di dunia, next generasi, ya gereja ke depannya, ini tantangannya lebih besar. Amin saudara, dibanding dengan previous generasi kita. 10 tahun, 20 tahun yang lalu tantangannya nggak sebesar sekarang pasti. Dan 5 tahun ke depan tantangannya pasti akan jauh lebih besar. Dan perkara yang bisa kita lakukan akan lebih besar. Jadi orang yang kita muridkan, next generasi kita pastikan dia bisa lebih besar dari saya. Amin saudara. Dia bisa lebih berhasil dari saya. Dia bisa lebih populer dari saya, nggak apa-apa saudara. Amin. Dia lebih hebat dari saya, nggak apa-apa. Seperti Elia, Elisa melakukan mujizat yang lebih besar, lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi yang Elisa bisa lakukan. Amin. Terjadi double portion karena perkara yang ke depan lebih besar. Mari kita sebagai generasi demi generasi kita setia dan terus melakukan bagian kita. Amin saudara. Peran, saya tutup dengan ini, peran generasi berikutnya lebih besar dari generasi sebelumnya. Tantangan generasi berikut kita akan lebih besar. Ya, masalah yang akan dihadapi next generasi pasti akan lebih besar. Ya, apalagi kesulitannya akan jauh lebih besar. Tapi kesuksesannya akan jauh lebih besar juga. Berkatnya akan jauh lebih besar juga. Anugerahnya akan jauh lebih besar juga. Amin. Jadi jangan patah semangat untuk kita. Kita investasikan. Dan next generasi pasti akan lebih berhasil dari kita. Amin. Tuhan akan melanjutkan pekerjaan dan rencananya kepada generasi penerus kita. Mari kita percaya ini.
bahwa pekerjaan Tuhan atas kita belum selesai. Pekerjaan Tuhan atas generasi setelah kita belum selesai. Pekerjaan Tuhan atas anak-anak kita belum selesai. Tuhan akan setia melakukannya kepada next generasi kita. Amin saudara. Jadi mari kita bangkitkan iman kita. Kita percayakan kepada Tuhan, generasi saya, generasi setelah saya pasti akan lebih baik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita khawatirkan. Jangan khawatir, Tuhan akan take care next generasi kita. Namun bagian kita yang kita perlu adalah invest kepada next generasi. Amin saudara. Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan melakukan jauh lebih besar rencananya melalui generasi setelah kita. Amin. Yes. Amin Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Yesus, Engkau mulia, Raja segala raja, Tuhan kami yang kekal. Biar hidup kami dari hari ke hari berjalan di dalam anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Mari jemaat, kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin.